Kadek. Oh, oh my god, what is Sentuh that? sekali lagi, lo bakal tahu siapa kami. Oh my god, what is that? Halo semuanya. Kami dari kelompok 8 akan membahas terkait implementasi keuangan negara dan keuangan daerah dengan saya Muhammad Marsalda Faris dengan rekan-rekan saya. Saya Uswatun Hasanah. Saya Devita Adi Pertiwi. Saya Nabila Rosa. Saya Aulia Sapitri. Selamat menonton. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan, marilah kita ketahui definisi dari implementasi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, implementasi diartikan sebagai penerapan atau pelaksanaan. Sedangkan menurut Mulyasa, implementasi ini diartikan sebagai suatu proses penerapan dari konsep, ide, kebijakan, ataupun inovasi dari suatu tindakan yang praktis yang menimbulkan dampak positif seperti perubahan pengetahuan, perubahan sikap, keterampilan, ataupun nilai. Dalam konteks implementasi keuangan negara dan keuangan daerah dapat dipahami sebagai pelaksanaan dari proses pengelolaan keuangan, meliputi proses perencanaan, proses penganggaran, pelaksanaan itu sendiri, lalu juga pertanggungjawaban dan pelaporan hingga ke proses pengawasan sebagai hak dan kewajiban dari negara dan daerah yang dapat dinilai dalam bentuk barang maupun uang. Tahapan implementasi keuangan negara. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 ada beberapa tahapan implementasinya. Yang pertama yaitu perencanaan dan penganggaran, yang dimana pemerintah itu membuat rencana kerja pemerintah sebagai dasar dari pembuatan RAPBN supaya dalam merencanakan keuangan negara itu disusun sesuai dengan prioritas pembangunan nasional. Yang kedua yaitu pelaksanaan anggaran, yang dimana dana yang telah dianggarkan dipakai untuk membiayai program kerja pemerintah dengan prinsip efektif dan efisien. Yang ketiga yaitu pelaporan, yang dimana semua keuangan negara itu dicatat dan dilaporkan melalui sistem akuntansi pemerintah yang diatur oleh Menteri Keuangan. Yang selanjutnya yaitu pertanggungjawaban, yang dimana laporan keuangan itu diperiksa oleh BPK agar dapat dipertanggungjawabkan. Dan yang terakhir yaitu pengawasan. Di sini ada dua lembaga pengawasan. Lembaga pengawasan yang pertama adalah lembaga pengawasan internal seperti inspektorat dan lembaga pengawasan eksternal seperti BPK. Tahapan implementasi keuangan daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 itu ada beberapa tahapan implementasi yang kami rangkum. Yang pertama yaitu perencanaan dan penganggaran, yang dimana pemerintah daerah itu menyusun rencana kerja pemerintah daerah sebagai dasar dari RAPBD. Yang kedua yaitu pelaksanaan anggaran, yang dimana ini dilaksanakan oleh organisasi perangkat daerah sesuai dengan program kerja yang telah kita rencanakan sebelumnya. Yang ketiga yaitu pelaporan. Pelaporan ini dicatat melalui sistem informasi keuangan daerah yang hasilnya dilaporkan dalam laporan keuangan pemerintahan daerah yang berisikan tentang pendapatan, pembiayaan, dan pengeluaran. Yang keempat yaitu pertanggungjawaban, yang dimana laporan RAPBD itu diaudit oleh BPK agar dapat dipertanggungjawabkan. Dan yang terakhir yaitu pengawasan, yang dimana sama seperti keuangan negara, keuangan daerah pun memiliki pengawasan internal dan pengawasan eksternal. Nah, jadi APBN atau anggaran pendapatan dan belanja negara itu bukan hanya sekedar daftar angka dari penerimaan dan pengeluaran pemerintah, melainkan APBN itu adalah alat kebijakan yang digunakan pemerintah untuk mengarahkan pembangunan nasional itu agar bisa stabil dan juga berkeadilan. Nah, untuk landasannya sendiri dia ada 3 utama, yaitu yang pertama ada pasal 23 UUD 1945, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, dan PP Nomor 45 Tahun 2013. Nah, untuk implementasinya sendiri itu terdapat 3 tahapan utama ini menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003. Yang pertama itu adalah pelaksanaan anggaran. Pada tahap ini setiap lembaga atau kementerian itu menggunakan daftar isian pelaksanaan anggaran itu sebagai pedoman resmi yang digunakan untuk menjalankan program yang telah disetujui. Jadi pelaksanaan anggaran ini merupakan momen di mana pemerintah itu merencanakan atau menjadi sebuah aksi nyata dengan cara menggunakan anggaran atau dana publik tersebut.
Yang kedua yaitu pengawasan pelaksanaan anggaran. Pengawasan ini memiliki peran penting untuk menjaga integritas dan akuntabilitas dalam pelaksanaan APBN. Nah, ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2014 yang dimana pengawasan ini dilakukan oleh BPK sebagai lembaga independen. Jadi diharapkan setiap rupiah dari uang masyarakat itu dapat dipertanggungjawabkan dengan baik oleh pemerintah. Yang terakhir yaitu adalah pertanggungjawaban anggaran. Pada tahap ini, Menteri Keuangan akan menyusun laporan keuangan pemerintah pusat yang akan diperiksa oleh BPK. Dan hasil pemeriksaan ini akan diberikan kepada DPR untuk dibahas dan disetujui. Nah, dari tahap inilah pemerintah dapat memperlihatkan bagaimana mereka mengelola anggaran secara transparan dan sesuai dengan tujuan dari pembangunan nasional. Setelah APBD disahkan, maka tahap selanjutnya adalah pelaksanaan atau implementasi APBD. Menurut Permendagri nomor 77 tahun 2020, pelaksanaan anggaran dilakukan oleh OPD dan dimulai setelah APBD ditetapkan. Ada 3 tahap utama pelaksanaan APBD. Tahap pertama yaitu penyusunan dokumen pelaksanaan anggaran atau DPA, di mana pada tahap ini OPD membuat dokumen sebagai pedoman penggunaan anggaran dan target pencapaian. Tahap kedua yaitu pelaksanaan program, yang dimana pada pelaksanaan ini program dilaksanakan sesuai rencana dengan prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas, yaitu semua kegiatan baik seperti proyek maupun bansos dijalankan dengan terbuka dan tepat sasaran. Tahap ketiga yaitu pengawasan dan evaluasi. Pengawasan dilakukan oleh BPK, Inspektorat, maupun KPK agar anggaran dijalankan sesuai ketentuan. Selain itu, masyarakat dan media berperan penting dalam mengontrol agar anggaran tidak disalahgunakan. Jadi, implementasi APBD ini memastikan bahwa dana benar-benar digunakan secara efektif demi kesejahteraan masyarakat. Baik, setelah selesai penjelasan dari materi tadi, selanjutnya kita move on ke studi kasus. Untuk studi kasus di tingkat pusat, pada tahun 2020, Kemenkeu melakukan reconfusing dan realokasi anggaran untuk merespon pandemi COVID-19. Nah, fokus dari anggaran ini sendiri untuk bidang kesehatan terutama, kemudian untuk bidang perlindungan sosial, dan juga sebagai program dari pemulihan ekonomi nasional atau PEN. Kemudian anggaran ini sendiri tuh diarahkan untuk bansos, untuk subsidi gaji, untuk intensif pajak, dan juga sebagai bentuk dukungan untuk UMKM. Namun dalam pelaksanaannya memang seringkali terdapat banyak kendala. Seperti contohnya adalah kurangnya koordinasi antar lembaga kementerian, kemudian keterlambatan dari pencairan dananya sendiri, dan juga kurangnya integritas dalam penyusunan laporan. Selanjutnya, untuk studi kasus di tingkat daerah, pemerintah Kota Malang juga melakukan reconfusing dan realokasi anggaran APBD untuk kesehatan dan juga bantuan sosial selama masa pandemi COVID tahun 2020 sampai 2021. Tapi menurut laporan dari BPK Jatim tahun 2020, serapan dari anggaran ini masih kurang berjalan dengan optimal, di mana dipengaruhi oleh beberapa faktor. Contohnya saja, seperti yang pertama itu perubahan keputusan dari pusat yang sering mendadak, kemudian sistem administrasinya juga masih lambat dan juga panjang, dan juga kurangnya integritas atau kualitas sumber daya manusianya sendiri dalam pengelolaan keuangan itu. Akibatnya, efektivitas belanja daerah itu ikut menurun. Kesimpulannya, implementasi keuangan negara maupun implementasi keuangan daerah haruslah transparan, akuntabel, efisiensi, dan efektif. Hal tersebut juga agar anggaran ini digunakan sesuai dengan tujuan pembangunan. Nah, dari studi kasus yang telah dipaparkan tadi, dapat kita simpulkan perlunya ada sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, pembangunan sumber daya manusia, dan perlunya digitalisasi sistem pelaporan sehingga meningkatkan yang namanya transparansi dalam pengelolaan keuangan.